ekor sapi dan 16 ekor kambing disembelih sebagai hewan kurban di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada Senin malam. Sapi pertama yang disembelih adalah sapi dari Presiden Joko Widodo, menyusul sapi kedua dari Wakil Presiden Yusuf Kala, dan sapi ketiga dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Jika ditemukan cacing atau radang pada organ-organ dalam, maka organ dalam tersebut harus dibuang. Misalnya organ hati dari sapi milik Wakil Presiden. Namun tim medis memastikan daging dari sapi tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Secara fisik, pemeriksaan antemortem itu sehat. Nah, ternyata setelah dipotong, pemeriksaan postmortem, ada kerusakan sedikit di hati milik Pak Wakil Presiden. Itu masih layak dikonsumsi nggak? Kalau hatinya nggak bisa, kalau dagingnya masih bisa. Tapi hatinya kita akhir, kita buang ya, karena tidak layak. Setelah disembelih dan dipotong, daging kurban dimasukkan ke dalam kantong, masing-masing seberat 25 dan 50 kg. Daging kurban ini selanjutnya didistribusikan kepada 85 lembaga yang sudah terdata sebelumnya. Maksimal 4 jam setelah disembelih, daging kurban sudah harus terdistribusi. Kita jadikan di lembaga tersebut ada subrayon, misalkan di daerah Tanah Abang, daerah Sawah Besar, daerah Menteng, kita bagikan sub-sub tersebut. Terus tim kita membawa dokumentasi, ada serah terima semacam ijab kabul bahwa korban Masjid Istiqlal, daging korban Masjid Istiqlal supaya diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Sementara itu di Masjid Atin, Jakarta Timur, panitia menyembelih 26 ekor sapi dari keluarga besar Presiden kedua Soeharto. Tahun ini Masjid Atin juga memberlakukan sistem distribusi tidak langsung. Daging hewan kurban hanya didistribusi melalui ketua RT, selanjutnya ketua RT yang akan membagikan kepada warga setempat. Sementara itu, limbah bekas pemotongan hewan kurban dikubur di tanah dan dibuang melalui saluran tertentu. Limbah-limbah terutama jeroan itu masuk ke tanah. Ya, di ujung sana dibuat satu lubang. Nah, nanti kotoran-kotorannya itu langsung masuk ke dalam. Sebelumnya, pemerintah mengimbau panitia kurban agar tidak membuang limbah pemotongan sembarangan, seperti keselokan, tong sampah, atau tempat pembuangan sampah terbuka lainnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.